Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang adik-adik. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai turunan fungsi logaritma natural. Oke. Simak terus videonya sampai akhir ya. Sebelumnya, apakah kalian tahu definisi dari fungsi logaritma natural? Hah? Fungsi logaritma natural atau dibaca len, ditulis fx sama dengan len x, didefinisikan sebagai fx sama dengan len x sama dengan integral 1 sampai x dari fungsi 1 per t terhadap dt, di mana x lebih besar dari 0. Selanjutnya, daerah asal dari fungsi tersebut adalah df sama dengan interval dari 0 sampai tak hingga. Kemudian, daerah hasil atau range dari fungsi tersebut adalah rf sama dengan r. Oke ya adik-adik, itulah tadi definisi dari fungsi logaritma natural. Nah, setelah membahas definisinya, berikutnya kita akan bahas mengenai turunan fungsi logaritma natural. Menurut teori dasar kalkulus, turunan len x sama dengan 1 per x, di mana x lebih besar dari 0. Dari teori tersebut, kita akan membuktikan apakah betul kalau fx sama dengan len x, maka turunannya adalah 1 per x. Nah, sebelum kita bahas proses pembuktiannya, ayo kita refresh sedikit materi yang pernah diajarkan, bahwa len itu adalah log gitu ya. Kalau len x itu artinya log x. Jadi, nanti kalau ada log e, kita sebutnya len e. Itu nilainya sama dengan 1. Kemudian bilangan E itu sendiri. Menurut definisinya, E sama dengan hasil dari limit N mendekati tak terhingga dari 1 ditambah 1 per N pangkat N. Atau E sama dengan limit dari N-nya mendekati 0 dari 1 ditambah N pangkat 1 per N. Oke, demikian sedikit mengulas ya. Sekarang kita akan masuk ke pembuktiannya. Pembuktian turunan fungsi len x. Fungsinya adalah fx sama dengan len x tentunya yang akan kita bahas kali ini. Caranya kita gunakan definisi turunan yaitu f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 f dalam kurung x plus h min fx dibagi dengan h. Di sini fx-nya sama dengan len x. Kalau fx sama dengan len x, berarti fx plus h sama dengan len x plus h. Setelah itu kita substitusikan ke definisi turunan menjadi seperti berikut. Nah, paham kan sampai sini? Nice. Coba adik-adik lihat bentuk yang saya lingkari. Ada apa? Ada len dikurangi len. Kalau len dikurangi len, kita gunakan sifat logaritma natural yaitu len A dikurang len B sama dengan len A per B. Kita gunakan sifat tersebut, maka bentuknya menjadi len dari x plus h dibagi dengan x. Kemudian kita coba sederhanakan bentuk yang ada di dalam kurung yaitu x ditambah h per x menjadi 1 ditambah h per x. Ya, sehingga didapat limit h mendekati 0 len dari 1 ditambah h per x dibagi h. Kemudian bentuk yang sudah sederhana ini kita akan ubah lagi. Di sini ada h per x akan kita sebut dengan n. Nah, kalau
n sama dengan h per x, ketika h mendekati 0, maka n juga akan mendekati 0, begitu ya. Berikutnya, limit h mendekati 0 maka ditulis jadi limit n mendekati 0 ya. Seperti yang kita bahas barusan, dari 1 plus h per x disubstitusikan menjadi 1 plus n, lalu dibagi nx. Loh, nx-nya dari mana, Kak? Nah, dari sini. Ingat tadi bahwa h per x sama dengan n. Kalau kedua ruas kita kalikan dengan x, maka h akan sama dengan nx. Atau biasanya adik-adik itu mengenalnya dengan pindah ruas ya. Sampai sini masih bisa mengikuti? Kalau bisa, saya lanjutkan ke bagian di sebelah kanan ya. Nx-nya akan saya taruh di depan menjadi 1 per nx dikali ln dari 1 plus n. Boleh? Oke, sampai sini coba adik-adik lihat. Ada sifat logaritma natural lagi yang ini. Bentuknya sama dengan a ln b. Maka, kita gunakan sifat yaitu a ln b sama dengan ln b pangkat a. Sehingga sama dengan limit n mendekati 0, ln dari 1 plus n pangkat 1 per n, saya pakai 1 per n-nya aja ya. Sedangkan 1 per x-nya akan saya tinggalkan di depan, di sini. Kenapa 1x-nya tidak diikutkan? Karena saya mau mengumpulkan semua yang berbentuk n saja pada bagian yang sini. Nah, sudah ya. Kemudian kita lanjutkan. Kita keluarkan 1 per x, karena x itu tidak ada pengaruhnya pada limit, yang mana limit di sini bergantung pada n. Jadi, 1 per x dikali limit dari ln, saya boleh tulis menjadi ln dari limit n mendekati 0, 1 ditambah n pangkat 1 per n. Nah, bentuk ini sama seperti yang sudah kita bicarakan di awal review. Masih ingat kan tadi? Bahwa ini sama dengan e. Maka kita akan punya 1 per x dikalikan dengan ln e. Nah, tadi juga sempat kita review bahwa ln e itu nilainya 1. Maka ini menjadi 1 per x dikalikan 1 sama dengan 1 per x. Nah, dengan demikian kita mendapatkan f aksen x atau turunan dari fungsi ln x itu adalah 1 per x. Maka sampai di sini sudah terbukti. Mudah-mudahan penjelasan saya cukup jelas dan bisa dipahami. Semisal ada yang belum jelas, adik-adik boleh bertanya pada kolom komentar ya. Sebelum saya akhiri, saya mau menunjukkan ilustrasi bahwa memang benar turunan dari ln x itu sama dengan 1 per x. Nah, di sini saya menggunakan media GeoGebra. Supaya apa? Supaya adik-adik ada gambaran yang lebih jelas. Nah, sebagai berikut ya. Turunan fx atau f aksen x memberikan kemiringan garis singgung terhadap grafik y sama dengan fx pada nilai x. Nah, di sini ditunjukkan grafik persamaan garis singgung. Dari m sama dengan limit fungsi delta y per delta x. Untuk delta x mendekati 0, maka didapat gradien pada suatu fungsi fx sama dengan turunan pertama dari fungsi tersebut. Nah, di sini berbunyi jika m adalah gradien garis singgung suatu fungsi fx, maka gradien dari suatu fungsi sama dengan turunan pertama dari fungsi tersebut. Nah, dari konsep ini, kita akan mencari turunan pertama atau derivatif dari fungsi ln x menggunakan gradien. Oke, jadi di sini terdapat fungsi ln x yang berwarna hitam. Nah, kita ambil sebarang titik pada fungsi. Kita namai sebagai titik A yang berwarna biru ini. Setelah itu, kita buat gradien atau kemiringan pada titik A terhadap fungsi f. Dan kita munculkan nilai gradien. Dan jika titik A-nya di sini, maka gradiennya adalah 0,4. Nah, jika titik A-nya di sini, gradiennya adalah 0,17 dan seterusnya. Oke, sampai sini. Lalu bagaimana grafik dari turunan ln x? Nah, mari kita lihat grafik dari turunannya dengan membuat titik P, yaitu
kemiringan garis singgung M di setiap titik X. Ini titik T-nya. Jadi T itu sama dengan X, M atau absis, gradien. Nah, nanti titik T ini akan membentuk titik-titik yang jika dihubungkan akan menjadi grafik dari turunan. Oke, ini sudah dinyalakan show trace-nya, lalu coba kita jalankan animasinya. Nah, maka gradien dari fx len x itu membuat suatu fungsi baru. Nih, yang berwarna merah ini akan membuat suatu fungsi baru. Nah, jika kita perhatikan, gradien dari fungsi len x itu bentuknya sama dengan 1/x. Oke, jadi coba kita munculkan grafik fungsi dari 1/x. Nah, ini yang berwarna hijau. Bentuknya sama dengan grafik fungsi turunan dari fungsi len x. Yang warna merah ini sama dengan yang berwarna hijau. Nah, karena gradien itu sama dengan turunan pertama dari fx, maka terbukti jika turunan dari len x sama dengan 1/x. Dan terbukti juga bahwa gradien dari suatu fungsi sama dengan turunan pertama dari fungsi tersebut. Oke, demikianlah penjelasan saya mengenai pembuktian dari turunan fungsi logaritma natural. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk adik-adik semua, dan apabila masih ada yang belum jelas, silakan bertanya di kolom komentar. Sekian, terima kasih adik-adik yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.